Ya, selamat sore Bapak Ibu dimanapun berada. Saya berharap lindungan Tuhan Yesus selalu menyertai kalian. Ya, jadi sore ini kita akan belajar bersama sebagian firman Tuhan ini ya. Yaitu yang saya ambil dari Injil Matius 6 ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya. Luar biasa firman Tuhan ini ya. Jadi Tuhan menyuruh kita mencari kerajaan Allah itu, saudara. Seperti yang kita ketahui, anak-anak Tuhan sekarang banyak berbagai profesi pekerjaannya ya. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi polisi, tentara, bidan, dokter, termasuk wira swasta, termasuk kuli-kuli bangunan, termasuk juga seperti saya, kuli-kuli supir ya. Ya, tetapi Tuhan itu tidak pandang bulu. Dia mengatakan kepada siapa saja, cari dahulu kerajaan Allah itu. Tuhan itu tidak menyuruh, carilah uang yang banyak, bekerjalah keras biar kamu dapat uang banyak. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak juga saudara kita ya, satu iman ya, entah dimanapun berada, banyak juga kekurangan ekonomi ya, pas-pasan penghasilannya. Apakah itu Tuhan tidak tahu, saudara? Tahu kita kekurangan, tahu Tuhan itu. Tetapi Tuhan itu menuntut cari dahulu kerajaan Allah itu dan kebenarannya, saudara. Ya. Jadi banyak orang hanya untuk mendapatkan uang, mereka mencuri, mereka berbohong, mereka menjual harga dirinya, mereka merampok hanya untuk mendapatkan uang. Ya. Mereka jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Mereka tidak percaya dengan janji Tuhan. Tetapi lihat kita anak-anaknya, anak-anak terang ini. Walaupun kita kekurangan, ya, tetapi Tuhan masih pelihara kita. Tuhan masih memberkati kita, saudara. Ya, seperti saya lah, saya sendiri. Penghasilan saya dalam sebulan itu mungkin 3 juta. Ya. Wira swasta ya, 3 juta. Kadang tidak dapat kalau sepi pekerjaan. Kalau dihitung untuk biaya bayar sewa rumah, bayar uang anak sekolah, beli beras, beli ini, tidak cukup. Tetapi apa? Karena anugerah Tuhan itu semua tercukupi, walaupun seperti apa kekurangannya, Tuhan mencukupi. Luar biasa, terpujilah Tuhan. Ya. Jadi kita memang disuruh cari dahulu kerajaan Allah itu. Seperti apa kerajaan Allah itu, saudara? Ya. Jadi di dalam perjanjian baru, ya, Tuhan banyak membuat perumpamaan. Ya. Kita disebut anak-anak terang itu ya. Coba kita contohkan sebuah gudang besar, tertutup, tidak ada apa-apa, lalu kita masuk ke dalam. Ya, apa yang akan terjadi? Tak nampak apapun, tak ada yang nampak. Tetapi apabila terang itu ada sedikit memasuki gudang itu, akan nampak itu apa yang ada di gudang itu.
Intinya apa? Terang itu ya sangat menentukan, ya sangat berfungsi di dalam kegelapan itu. Luar biasa terang itu, ya berpengaruh dalam kegelapan itu. Itulah terang. Kita diumpamakan anak-anak terang itu. Dan selanjutnya ragi ya, ragi itu kan untuk membuat tape. Kalau kita masukkan singkong dalam satu drum contohnya, ambil sedikit ragi itu kita masukkan, tunggu 3 hari 3 malam, maka singkong itu akan menjadi kasmir, ya akan menjadi tape semua, masak. Ya bahasanya saya kurang pandai mengapakan bahasanya, pokoknya jadi tape semua seperti itu. Itulah ragi itu. Artinya kita ini kecil, ya kita ini kecil, tetapi kita harus bisa berpengaruh besar kepada teman di sekeliling kita. Itulah kerajaan Allah itu, saudara. Kita harus berpengaruh, ya kita harus bisa mengajak orang itu, ya yang jatuh ke dalam dosa, kita balikkan agar mengikut Tuhan, agar mengenal Tuhan itu. Itulah kerajaan Allah itu, ya kita bisa kendalikan orang itu, ya dari yang ibaratnya dia orang jahat, ya orang yang tidak percaya Tuhan, ya kita balikkan agar menjadi orang yang baik. Kita harus menjadi pengaruh besar kepada teman di sekeliling kita agar mereka selamat, agar mereka mengenal Tuhan itu. Ya, itulah tujuan Tuhan itu. Makanya dikatakan cari dahulu kerajaan Allah itu. Ya, karena itu yang utama, kerajaan Allah itu. Memang kerajaan Allah itu digambarkan ya Yesus sendiri, ya Yesus sendiri ketika pelayanannya di Israel 2000 tahun yang silam, ya. Lihat Yesus itu sangat baik, ya Yesus itu menolong, dia memberikan segalanya kepada kita, tidak pandang bulu, pemaaf, kasih. Itulah Yesus itu, itulah gambaran kerajaan Allah itu, ya luar biasa. Kita dituntut Tuhan itu harus berbuah, saudara. Kita harus berbuah, ya kita harus jadi contoh di antara sebagian orang yang di sekeliling kita. Coba bayangkan, ada tertulis apabila pohon tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang, akan dimasukkan ke dalam api. Karena apa? Tidak ada gunanya, saudaraku, ya. Jadi begitu juga dengan kita harus berbuah. Kita harus berbuah, saudara. Kita harus membuahkan hasil, ya. Itulah perintah Tuhan itu. Lalu selanjutnya apa? Apabila kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, selanjutnya apa? Maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Apa itu tambahan itu? Jadi kan memang kita yang kerja pas-pasan juga penghasilannya sedikit, kita dituntut mencari kerajaan Allah itu, maka semuanya akan ditambahkannya. Saya ceritakan ya sedikit tentang, ada teman saya bersaksi, ya ada kesaksiannya. Jadi dulu dia beragama sebelah lah, ya, tapi singkat cerita dia mengikut Kristus seperti itu. Jadi orang ini sangat setia mencari Tuhan itu, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin
membantu orang susah juga, padahal dia susah-susah juga. Dia pincang fisiknya, kakinya pincang. Sangat rajin mengejar Tuhan itu. Tidak pandang jam. Jadi rumahnya itu sama gerejanya itu jauh. Sekitar 3 jam itu kalau naik motor itu. Rajin sekali, setia sekali orang ini. Nah, jadi suatu saat tanpa dikira, tanpa terpikir, ada seseorang menemui dia ini. Lalu dipanggilnya, ngobrol-ngobrol. Kemudian orang itu yang tidak dikenalnya itu memberikan surat tanah. Ya, surat tanah coba diberikan. Dan isinya apa? Orang yang tidak kenal ini memberikan tanah. Bayangkan 50 hektar, saudara. Coba. 50 hektar, tidak main-main. Kaget bapak ini. Sampai, kalau ceritanya itu sama saya, sampai menangis kok bisa seperti ini. Ya. Jadi luar biasa, sama surat-suratnya diberikan. Nah, tahun berganti tahun, tahun berganti tahun. Yang luar biasanya lagi ya, tanah yang diberikan itu daerahnya itu di IKN sekarang yang mau jadi rencana ibu kota di Kalimantan Timur ini ya, di tepatnya daerah Sepaku. Ya, jadi karena memang ada rencana bikin IKN, jadi harga-harga tanah di sana naik, saudara. Naik semua, tinggi-tinggi. Ya, jadi dia punya tanah di sana, dekat sekali sama IKN sekarang itu. Mau calon ibu kota itu. 50 hektar, tidak main-main. Luar biasa, terpujilah Tuhan. Ya, jadi banyak sudah yang menawari tanahnya itu. Tapi dia tidak mau jual. Jadi tanahnya itu disewakan sama orang Korea kah apa Jepang itu nanam singkong. Jadi dia mengambil dari hasil tanahnya itu sewanya per tahun. Jadi kalau dihitung ya, kalau mau dijual tanahnya itu ya, nah kalau mau dijual, kita ambil umpama harga mobil termahal sekarang apa, Land Cruiser ya, Toyota Land Cruiser itu harganya itu mungkin 1 miliar 500 gitu loh, 1,5 M. Kalau dia mau jual tanahnya itu, saudara, kalau dijual semua, dia bisa menjejerkan itu 12 Toyota Land Cruiser itu, bisa kalau dia mau. Ya, luar biasa. Itulah tambahan yang diberikan Tuhan itu kepada seseorang yang menanti-nanti janji Tuhan itu. Orang yang sabar menanti janji Tuhan itu. Seperti itu. Tak kita duga itu loh. Ya. Memang Tuhan menyuruh kita menanti apa yang akan diberikannya, tambahannya itu. Kita sabar menanti dan Tuhan akan memberi pada waktu yang tepat. Dan bukan hanya itu, saudara. Jadi gaya Tuhan itu banyak memberi tambahan itu, bukan hanya seperti itu. Apakah kita keluarga kita dikasih pekerjaan? Apakah contohnya yang belum punya anak diberikan Tuhan punya anak, sudah lama tidak punya anak, yang sakit disembuhkan, kan seperti itu tambahannya. Itu adalah bonus-bonus yang luar biasa yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Luar biasa, saudara. Jadi percayalah, kita adalah anak-anak terang ini yang disuruh menunggu janji-janji Tuhan itu. Ya, kalau kita sudah disuruh Tuhan menunggu janji itu, kita jangan sampai tidak percaya. Percayalah, saudara. Apapun keadaan kita, ya, memang saat ini keadaan sulit ya. Tetapi lihat pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita tidak kekurangan, serba berkecukupan. Apapun pekerjaan profesi kita, saudara, percayalah Tuhan akan memberikan janji itu kepada kita. Asal kita sabar. Ya, jadi itulah makna kerajaan Allah itu ya. Ya, kita harus menjadi contoh pada orang di sekeliling kita.
Ya, kita harus membawa orang itu ke dalam terang, biar mereka terselamatkan juga, ya, biar mereka hidup kekal nantinya. Itu kerajaan Allah itu. Jadi intinya dari ayat ini, saudaraku, ya, firman Tuhan juga mengatakan, cuman saya lupa ayatnya, ya, tapi isinya seperti ini. Jika kamu malu mengakui Yesus, ya, di depan manusia, ya, maka Yesus itu juga akan malu mengakui kamu di depan Allah, di depan Bapa. Itu sudah janji Tuhan itu. Barang siapa yang malu mengakui Yesus di depan manusia, ya, intinya Yesus juga tidak akan mengakuinya. Yesus akan membuang kita barang siapa yang tidak mengakuinya, ya. Itulah intinya dari ayat yang saya bahas ini, saudaraku. Ya, jadi kita harus berani, ya, menyatakan Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, ya. Juru selamat manusia yang akan menolong seluruh manusia itu. Ya, jadi sekian dulu, saudaraku, ya. Semoga ayat ini bisa menambahkan hikmat dan pengetahuan dan berkat bagi saudara yang mendengarkan. Ya, terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.